warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rahmiatul Adinda, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 181299298 dengan seksi 18BB05. Video kali ini adalah video pembelajaran tentang notulen dengan mata kuliah seminar KSDan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mansurdin, SSN, M.Hum. Oke teman-teman, kita langsung materi ya. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Notulen. Notula atau notulen rapat adalah ringkasan tentang jalannya rapat, seminar, diskusi, atau sidang, dan hal yang dibicarakan serta diputuskan dalam rapat tersebut, dari awal acara sampai akhir acara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, notulen atau notula bermakna catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan serta diputuskan. Notulen rapat bersifat ringkas, padat, sistematis, dan secara menyeluruh. Notulen rapat dibuat supaya kita dapat mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula atau notulen adalah catatan kecil dalam rapat, biasanya ditulis oleh notulis. Selanjutnya, pengertian notulis dan tugas notulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notulis adalah orang yang bertugas membuat notula atau catatan rapat. Dengan begitu, notulis adalah orang yang mampu menyimak dan menulis dengan baik, agar hal-hal yang ada dalam diskusi tertangkap dengan baik. Tugas notulis yaitu yang pertama, mencatat topik permasalahan. Yang kedua, mencatat waktu dan tempat diskusi dilaksanakan. Yang ketiga, mencatat jumlah peserta. Yang keempat, menyimak dan menulis segala hal atau proses yang berlangsung dalam diskusi. Yang kelima, menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi. Dan yang terakhir, mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi notula atau notulen rapat. Yang pertama yaitu, sebagai bukti apabila ada kasus, maka notula dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. Yang ketiga, sebagai pedoman rapat untuk berikutnya. Yang keempat, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Yang kelima, sebagai dokumen. Dan yang keenam, sebagai alat untuk rapat semu. Selanjutnya yaitu isi notula atau notulen rapat. Isi yang terkandung di dalam notulen atau notula rapat yaitu yang pertama, tujuan kegiatan rapat atau sidang. Yang kedua, hal-hal yang akan dibahas dalam rapat. Yang ketiga, saran dan keputusan dari pelaksanaan acara. Yang keempat, waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, pihak-pihak yang terkait atau hadir dalam acara. Dan yang keenam, susunan notula atau notulen. Di dalam menulis notulen, ada rangkaian yang harus diperhatikan agar di saat notulen tersusun singkat dan sistematis. Susunannya yaitu, yang pertama, kepala notulen. Kepala notulen merupakan bagian awal dari penulisan notulen. Adapun kepala notulen berisi tentang, yang pertama, nama atau tema yang dibahas.
Yang kedua, hari dan tanggal acara dilaksanakan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan acara. Yang keempat, tempat pelaksanaan acara. Dan yang kelima, unsur-unsur yang terlibat dalam acara, seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, notulis, dan peserta. Selanjutnya yaitu isi notulen. Isi notulen adalah bagian dari notulen yang berupa hal-hal yang dibahas dan hasil keputusan rapat. Isi notulen ditulis agar dapat membedakan dari susunan sistematis. Susunan sistematis dalam isi notulen dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kata pembuka, yang kedua pembahasan, yang ketiga pembacaan keputusan, yang keempat waktu atau jam penutupan. Selanjutnya yaitu bagian akhir notulen. Bagian ini merupakan penulisan terakhir yang tergandung di dalam notulen yang membahas penjelasan tentang hal-hal akhir penulisan notulen. Bagian akhir notulen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nama jabatan. Yang kedua, tanda tangan. Yang ketiga, nama pejabat, pangkat, atau NIIP. Dan selanjutnya, penandatanganan. Penandatanganan berisi tentang tanda tangan dari pihak-pihak yang dianggap penting dan bertanggung jawab atas terlaksananya acara rapat tersebut. Notula biasanya ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan notulis. Berikut adalah penjelasan tentang penandatanganan. Yang pertama, notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan sekretariat daerah dibuat dalam kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas sekretariat. Yang kedua, notulen yang ditandatangani oleh pejabat lingkungan satuan organisasi dibuat dalam kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas satuan organisasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, notulen ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan notula. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang notulis yang baik dan menghasilkan notula yang baik. Yang pertama yaitu pahami maksud dan tujuan dari diadakan rapat atau seminar. Yang kedua, persiapkan dengan baik. Yang ketiga, kenali para peserta rapat. Yang keempat, konsentrasi dan tangkap inti sari dari pernyataan dari rapat tersebut. Yang kelima, gunakan template. Dan yang terakhir, cek kembali. Oke teman-teman, itulah akhir dari materi notulen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, share, dan subscribe ya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.